Dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan, hingga zaman terang menderang. Itu maksudnya apa? Allah kasih petunjuk lewat turunnya Al-Quran, adanya ilmu pengetahuan yang orang dulu masih bodoh, dan hikmahnya dikasih kepada orang-orang zaman sekarang. Ya kan? Nah, ini cerita Ashabul Kahfi nih Kak, nanti ceritanya seru ini. Jadi begitu pula nenek moyang mereka, artinya orang-orang terdahulu. Alangkah besar dosa perkataan yang keluar dari mulut mereka, mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Ya, kalau mereka tidak mempelajari Al-Quran, mereka akan bodoh selamanya. Ya kan? Baca Al-Quran tuh manfaatnya banyak banget. Hikmahnya luar biasa. Jam berapa mulai live-nya kok saya ketinggalan? Seharusnya jam 8 Kak. Karena saya cepat joggingnya, saya langsung nongkrong di sini. Saya pengen bisa nanti sholat duha yang di jam 9 gitu, ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka boleh jadi engkau Nabi Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati, mereka berpaling sekiranya mereka tidak oke. Nabi Muhammad itu sedih Kak. Kalau umatnya Nabi tidak mau beriman dan tidak mau membaca keterangan dalam Al-Quran. Baca Al-Quran pakai handphone gak apa-apa Kak. Yang penting punya wudhu, pakaiannya bersih dari najis, sama pahalanya. Karena mungkin kita ada di luar, ya Kak, kita gak bawa Al-Quran. Bedanya kalau Al-Quran kan mushaf, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sholat taubat dilakukan kapanpun boleh. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang lebih baik perbuatannya. Maksudnya gimana? Kalian tahu bumi? Bumi, al-ard. Kalian berpijak di mana? Ku berpijak di atas bumi. Gimana lagunya tuh? Benana. Lagunya gimana itu? Siapa yang menginjakkan kakinya di atas bumi, lakukan amalan kebaikan. Naik motor, banyakin istighfar. Naik mobil, banyakin sholawat. Di atas sepeda, olahraga, banyakin zikir. Ingat-ingat Allah. Siapa yang melakukan amalan kebaikan, ajrunnya, pahalanya surga. Kekal selamanya kalau di surga itu. Kalau mandi taubat, boleh silakan untuk membersihkan seluruh tubuh, boleh. Kita lanjut ya. Nah, kenapa dikatakan zinatul hayatad dunya? Zinatul laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Rumah itu cuma perhiasan dunia, Kak. Tadi malam ikut live streaming saya nggak tentang surat Al-Muluk. Rumah, kendaraan, TV, anak-anak, suami, istri, semua yang ada di atas muka bumi ini dalam surat Al-Kahfi dikatakan hanya perhiasan dunia. Jadi kalau kalian diuji sama pasangan, sama harta, sama ekonomi, itu cuma perhiasan dunia. Ingat ya, perhiasan dunia di ayat ke-7 di surat Al-Kahfi. Barang siapa yang sudah tahu itu hanya perhiasan dunia, tapi dia mengejar dunia aja, tidak mengejar akhirat, maka akhiratnya akan merugi. Ya, maka akhiratnya akan merugi. Wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan juruza. Kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang atasnya sebagai tanah yang tandus lagi kering. Tanah itu dalam surat Al-Muluk, dia akan menenggelamkan bumi. Ingat, hari Jumat. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat illa liyaumil jum'ah, kecuali hari Jumat. Dalam surat Al-Muluk yang tadi malam saya bahas, Allah akan menenggelamkan bumi bersama isi-isinya. Jika kamu tidak mau melakukan amalan kebaikan, merugilah kamu. Nanti Allah akan melemparkan batu ke bumi sampai buminya tenggelam. Gunung-gunung akan terguncang, semua terguncang. Jadi kalau kalian melihat banyak orang yang cantik, banyak orang yang ganteng, semua akan Allah tenggelamkan. Dan dia akan kekal di dalam neraka kalau tidak mau melakukan amalan kebaikan. Ya,
Kita lanjut. Coba sekarang saya tanya, perhiasan dunia itu di ayat keberapa di surat Al-Kahfi? Coba jawab. Ayo. Perhiasan dunia linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di ayat keberapa? Fokus enggak? Ayo. Ayat ke-7. Oke, terima kasih jawabannya. Berarti fokus ya. Biar diingat. Kalau ada masalah sama pasangan, masalah sama anak susah diatur, itu cuma perhiasan dunia. Oke, kita lanjut. Terima kasih jawabannya ya. Berarti nyimak ya kan? Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Nah, ini tentang yang namanya ashabul kahfi. Siapa ashabul kahfi? Kak, mohon izin kalau ada kalimat assalamualaikum jangan disingkat ya. Khawatirnya kalau ASS itu hanya artinya dari bokong. Tahu bokong? Semangka bagian belakang. Nah, ucapkan salam dengan salamnya yang sempurna. Mohon izin ya kan? Oke. Dia akan membawa keselamatan bagi orang yang dia jawab atau menjawab ataupun melihatnya. Baik di wawa ataupun di apapun kalau mengucap kalimat salam. Jangan disingkat. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua dan yang mempunyai rakim benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda kebesaran kami? Kak, Ashabul Kahfi itu dalam surat Al-Kahfi, mereka semua itu Kak tidak mau menyembah berhala, tapi dipaksa sama orang-orang yang tidak tahu ahlil kitab itu yang kemarin kita bahas di surat Al-Imran. Dipaksa mereka saking nggak maunya. Ternyata mereka masuk ke dalam goa. Kalian tahu goa? Ada lampunya di goa? Nggak ada Kak. Dan di dalam goa terjadi apa seperti di ayat ini? Ada yang bilang 100 tahun, 200 tahun, begini. Al-Kahfi itu bercerita tentang kebingungan. Ashabul Kahfi itu bercerita tentang masa lalu yang hikmahnya dikasih ke sini sama kita. Ke orang-orang yang masa saat ini. Contohnya gini. Kalian punya utang. Bingung. Rasanya tuh gelap. Goa gelap. Dia bingung mau keluar gimana. Karena ada bala tentara yang mengajak dia untuk harus menyembah berhala. Kalau tidak dia dibunuh. Makanya dia masuk ke dalam goa. Ketika di dalam goa gelap. Kisahnya zaman dulu di dalam goa, zaman sekarang di dunia nyata. Kalau ada orang-orang yang merasa hidupnya gelap, puyeng, pusing, bingung, baca surat Al-Kahfi. Ya, baca surat Al-Kahfi, maka kalian akan dapat kemudahan dari mulai hari Jumat ini sampai dengan Jumat ke depan. Bacanya jangan cuma 10 ayat, saya mohon. 110 ayat kalian boleh cicil. Pagi 40, siang 40, sore sekian dan terima kasih. Ya. Kalau kalian ngerasa punya banyak masalah, sekarang baca surat Al-Kahfi di hari ataupun di malam Jumat. Ya kan? Oke, sholat taubat, surat pendeknya apapun yang kalian hafal. Kalau kalian hafal surat Az-Zumar silahkan baca ya. Oke? Amin ya rabbal alamin. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nih. Ini doa nih. Ingat di ayat keberapa? 10. Ayat ke-10 itu adalah doa bagi hari Jumat. Kita sama-sama baca ya. Rabbana, ikutin ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam goa. Lalu dia berdoa, ya Allah, kami anugerah, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Tadi saya sampaikan ya, ini di ayat ke-10. Siapa yang pengen diberi kemudahan dalam setiap urusannya,
di ayat ke-10 di surat Al-Kahfi, itulah doa di hari Jumat. Ya, kalau kalian pengen segala urusan dunia, urusan akhirat lancar, baca surat Al-Kahfi full di hari ataupun di malam Jumat. Ya, jangan setengah-setengah bacanya. Kalau pengen dikasih kemudahan. Kita lanjut. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam goa itu selama bertahun-tahun. Di dalam goa ditutup telinga mereka, nggak bisa mendengar apapun. Kenapa? Kita lanjutin ayatnya. Thumma ba'athna, kemudian ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui maka di antara dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam goa yang tadi saya ceritakan. Jadi cerita Ashabul Kahfi itu bercerita tentang kebingungan seseorang pada zaman dulu. Sekarang hikmahnya didapati sama kita orang zaman sekarang. Mau bayar utang bingung gimana caranya ya Allah. Dekatin Allah. Baca Al-Quran. Terutama ini di hari Jumat. Supaya kalian dapat kemudahan. Sekarang saya tanya. Doanya di ayat keberapa kalau pengen dikasih kemudahan di surat Al-Kahfi? Coba jawab. Ayo. Mana jawabannya? Di ayat keberapa? Ayo, ayat ke-10. Diingat ya. Oke. Di ayat ke-10 baca doa itu sering-sering kalau pengen dikasih kemudahan. Terutama di hari Jumat baca full surat Al-Kahfi. Terima kasih jawabannya ya. Oke. Kita lanjut ya. Nahnu. Nah, ini yang dibilang nahnu nih, kami. Naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Ditambahin tuh petunjuknya sama Allah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi, ya Kak, Allah kasih tambah petunjuknya Kak. Misalnya kalian sulit nih di jam sekian kemarin ketika baca surat Al-Kahfi ini di hari Jumat, kan ada petunjuk. Allah yang mengarahkan nanti setelah kalian baca Al-Kahfi, ya. Setiap habis sholat sebenarnya boleh itu dibaca. Tapi hari Jumat itu punya keutamaan lebih Kak. Sambil nonton saya istighfar ya. Sambil nonton saya baca zikir ya. Baca subhanallah alhamdulillah sambil nonton saya. Gitu ya. Tidak ada yang lebih mahal dari sholat. Kelebihannya banyak. Sholat. Kenapa Kita ini hanya nunggu sholat. Karena hari Jumat itu hari libur Karena umat Islam. al-mu'min baina hasanatin. Ya kan? Antara dua kebaikan. Kebaikan hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiha. Kebaikan yang sudah kita lakukan dan kebaikan yang akan kita kerjakan. Apa yang sudah kita lakukan itulah sholat. Nabi Adam dikeluarkan lagi. Oke. Dan tidak akan pernah terjadi al-qiyamah, hari kiamat, illa liyaumil jum'ah, kecuali hari Jumat. Makanya siap-siap supaya setiap seminggunya kalian punya kemudahan untuk membaca Al-Quran, kemudahan untuk melakukan yang sunnah, kemudahan untuk melancarkan rizki, kemudahan untuk bisa menerima ilmu pengetahuan, kemudahan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Itulah hari Jumat. Jadi dalam satu minggu kalian dikasih kemudahan, ketika tiba datang hari kiamat, Allah akan beri kemudahan. Oh, kemudahan ajal menjemput, kemudahan, Masya Allah, ya, nggak rugi kalau orang dekat sama Al-Quran itu, ya Kak? Oke, kita lanjut ya. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Sering saya sampaikan. Kalau dalam Al-Quran tulisannya lan, bukan la, artinya never. Gak akan pernah. Ya, gak akan pernah. Gimana maksudnya? Jangan harap kamu dapat ampunan kalau kamu masih terus melakukan maksiat dan gak pernah mau melakukan taubat. Kalau ada Al-Quran tulisannya lan, itu tidak akan pernah. Tapi kalau la, masih ada pengampunan.
Ya, oke. Kami meneguhkan hati kepada mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, Ya Allah, Engkau adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Allah. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, kami telah mengucapkan yang sangat jauh dari kebenaran. Ya. Ingat, Allah itu Maha Pemilik langit dan bumi. Dalam ruang yang kita bahas tentang praktek sholatnya. Kalau seandainya kalian punya masalah, larinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya kan? Oke, kita lanjut. Kalau ada yang tanya tadi, saya lihat tulisannya, Kakak, kamu siapa? Saya hanya manusia biasa yang Allah ciptakan, matanya 2, lubang hidungnya 2. Ya, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau bermanfaat silahkan diamalkan. Oke? Oke. Kita selesai dulu ya Kak. Lalu kita doa. Lalu saya buka sesi pertanyaan. Oke? Sekedar pengetahuan aja. Oke, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa natubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina, ya Allah tutuplah aib kami. Wa amin rawatina, karena hanya Engkau sebaik-baiknya penjagaan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, yaitu agama Islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Maafkanlah jasad kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut. Ya Allah, semoga kami bisa taubat sebelum ajal menjemput. Wa maghfiratan ba'dal maut. Semoga kami dapat ampunan ketika kami terbujur kaku karena kematian. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, beri kemudahan kepada sakaratul maut kami ya Allah. Wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, semoga kami dijauhkan dari percikan api neraka dan semoga kami bisa dapat hisaban yang baik. Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum 'uyununa. Ya Allah, kami titipkan kepadamu anak-anak kami di saat kami tidak membersamai mereka. Fahrushum bi'ainika allati la tanam. Jagalah mereka ya Allah dengan matamu yang tidak pernah tidur. Waknufhum biruknika alladzi la yuram. Dan lindungilah mereka ya Allah dengan perlindunganmu yang kokoh. Wahfazhum bi'izzaka alladzi la yudam. Dan jagalah mereka ya Allah dengan kemuliaanmu yang abadi. Waqla'hum bil laili wan nahar. Dan lindungilah mereka ya Allah di waktu malam dan siang hari. Wahdihim wasaddidhum. Berilah mereka petunjuk ya Allah dan bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Waghnihim wasi'idhim. Cukupkanlah harta yang kau titipkan kepada mereka anak-anak kami ya Allah dan bahagiakanlah mereka. Wa'afihim wa'fu anhum. Berilah mereka kesehatan dan maafkan atas segala kesalahan mereka. Wa'afihim wa'fu anhum. Beri mereka kesehatan dan maafkan atas segala kesalahan mereka. Warzuqhum husnal khisal. Karuniakanlah kepada mereka ya Allah akhlak yang paling bagus. Ya Allah, beri kami kesehatan, panjangkan umur kami dalam ibadah, jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari zina,
Lunaskan hutang kami dengan cara yang halal. Jauhkan kami dari hutang ataupun hutang riba. Berilah kami keberkahan rizki ya Allah. Rizki yang berkah, rizki yang berlimpah, yang membawa kebaikan bagi dunia maupun akhirat. Ya Allah, orang-orang yang sedang berjualan, semoga Allah berikan kelancaran rizki. Yang punya dagangan, Allah kasih lariskan. Yang sedang mendaftar pekerjaan, dimanapun, semoga Allah kasih lulus, Allah kasih kemudahan. Yang belum dapat kerjaan, mudah-mudahan Allah kasih pekerjaan yang baik dan halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabul. Terima kasih sudah kasih gift. Terima kasih saya di follow. Terima kasih di lope-lope ya. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Oke, teman-teman mau bertanya apa? Terima kasih ya Kak, gift-nya barakallahu alaina. Oke, qabil tuh. Qabil, amin, qabul, amin ya Allah. Teman-teman mau bertanya apa boleh silakan. Kak, makasih ya. Itu kopi ya. Pagi-pagi saya dikasih kopi. Bismillah Umi, kalau salat hajat di waktu duha apakah boleh? Boleh Kak. Jadi ademkah hati saya? Alhamdulillah. Oke, kalau yang baru bergabung, saya kasih ingat sekali lagi. Siapa yang pengen dikasih kemudahan baca surat Al-Kahfi? Umi, doa yang tadi dijadikan video TikTok ada dong. Masuk di profil saya. Doa anak tadi itu sudah saya buatkan. Kalau doa yang tadi panjang itu ada di doa ketika selesai sholat. Buka aja profil saya, kepoin, gak ada masalah. Doa lunas hutang dari riba. Tadi saya ceritakan tentang surat Al-Kahfi. Apakah Anda baru masuk? Kak, orang yang membaca surat Al-Kahfi akan Allah kasih kemudahan di setiap masalah dan di setiap urusan. Dari hari Jumat ini sampai dengan Jumat ke depan. Punya hutang, pengen lunas hutang. Di ayat keberapa tadi doanya? Di ayat ke-10 Kak. Baca dari awal ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya, oke? Insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Oke? Kak, doa biar cepat apa tadi? Larisin usaha itu baca surat Al-Kahfi. Jadi gini Kak, kisah surat Al-Kahfi itu adalah Ashabul Kahfi yang zaman dulu. Yang zaman dulu orang itu Ashabul Kahfi masuk ke dalam goa, goa itu gelap. Ketika goa itu gelap, nggak ada penerangan. Nah, hikmahnya diberikan kepada orang-orang zaman sekarang. Jika pengen dagangannya laris, kan gelap tuh puyeng, kok nggak laris-laris, nggak dikasih kemudahan sama Allah, baca surat Al-Kahfi. Dibacanya di hari ataupun di malam Jumat, ya. Ah, kakak punya anak yang keras hatinya, suka membantah, ya kan? Bingung nih, bingung. Gimana? Baca surat Al-Kahfi, Allah akan kasih kemudahan cara kita nanti mengucapkan apa yang mau disampaikan kepada anak, cara kita beretika kepada anak. Nanti Allah akan kasih kemudahan. Baca surat Al-Kahfi, Kak. Ya, mau dikasih kemudahan baca surat Al-Kahfi. Hari Jumat baca nih. Nanti akan ada dikasih kemudahan. Allah akan kasih kirim pahala. Allah akan kasih di dua Jumat itu cahaya, Kak. Cahaya. Dan cahayanya itu nembus sampai dengan ke Ka'bah nanti. Nanti pada hari kiamat akan terlihat siapa yang akan dikasih cahaya. Gimana kalau puasa untuk hari lahir anak di hari Sabtu? Kak, mohon izin, untuk puasa hari Jumat itu, hari Sabtu, untuk puasa hari kelahiran, kalau niatnya karena Allah Ta'ala, minta diberi kemudahan, itu nggak apa-apa. Asal niatnya jangan yang lain-lain. Ya, apakah surat Al-Kahfi hanya khusus dibaca di hari Jumat? Boleh hari kapanpun. Cuma punya keutamaan di hari Jumat. Mau dikasih kemudahan selama 1 minggu. Dari hari Jumat ini sampai ketemu Jumatnya. Baca. Mau dikasih ampunan. Baca di hari Jumat. Nanti selama 1 minggu itu. Kalian dikasih meninggal dunia sama Allah. Meninggalnya dalam keadaan dalam pengampunan. Dikasih kemudahan. Dicabut nyawanya. Masya Allah. Baca surat Al-Kahfi. Dikasih kemudahan di setiap urusan, Kak. Bagusnya kapan dibacanya? Di malam hari ataupun di hari Jumat. Tahu hari Jumat? Pagi, siang, sore. Baca. Sebelum nanti masuk maghrib. Ya. Tapi kalau saya setiap malam Jumat bacanya surah Yasin. Kak, baca Al-Quran tuh kapanpun sebenarnya boleh, gak ada masalah. Cuma hari Jumat itu punya keutamaan.
Bagaimana cara sholat tasbih? Usolli sunat tasbih arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah Al-Fatihah. Baca surat pendek. Lalu baca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. 15 kali. Takbir. Allahu Akbar. Lalu ruku. Allahu Akbar. Jadi setiap gerakan bacanya 10 tasbih. Bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ya, hanya 15 kali setelah baca surat pendek. Jadi 1 rakaat 75 tasbih. Ruku, bangun dari ruku itu 10. Sujud, bangun dari sujud itu 10. Gitu ya. Begitu pula dengan rakaat seterusnya. Sama. Sholat isyraq bacanya apa saja? Isyraq itu sholat duha yang di awal waktu. Ya Kak, berjamaah apanya yang berjamaah Kak Pasir? Oke, 1,5 jam setelah fardu subuh. Umi sebaiknya sholat sendiri atau berjamaah sama suami. Tapi nanti karena suami baru pulang kerja. Sholat apa yang mau berjamaah? Sholat apa Kak? Umi kalau surat Waqiah setelah sholat duha gimana? Boleh Kak, bagus. Terima kasih Umi atas ilmunya. Umi bagikan kepada kami semoga berkah dunia akhirat. Amin. Umi itu hijabnya pas Mina. Benar, ini pas Mina Kak. Oh, sholat maghrib. Sholat maghrib waktunya dikit. Ya, kalau memang suaminya belum pulang, sholat aja sendiri nggak apa-apa. Sholat duha yang bagus berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Boleh 12 rakaat sampai 8 rakaat. 12 itu boleh. Tapi kalau yang awal waktu 2 rakaat. Dalilnya. Ya, oke. Apa namanya? Duha di awal syuruk namanya 1,5 jam setelah fardu subuh. Untuk duha itu sudah masuk aja di profil saya, udah saya buatin. Pahalanya senilai dengan haji dan umrah. Haji umrah. Kalau yang jam 8, 9, 10 itu pahalanya senilai dengan pengganti zikir seluruh tubuh dan musibah umum. Gitu ya. Umi, saya berat banget mau sholat tahajud. Allah akan kasih kemudahan ketika kamu baca surat Al-Kahfi mumpung sekarang hari Jumat baca. Ya. Kemudahan untuk melakukan yang sunnah, bacalah Al-Kahfi, bacalah Al-Quran di setiap harinya. Salat sunnah nggak pakai iftitah, nggak dosa. Iftitah itu sunnah. Waalaikumsalam. Baca apa agar haid bisa berhenti? Kak, darah haid itu adalah darah kotor yang bikin kita tuh pusing kalau dia nggak keluar. Oke, kalau fitrahnya manusia, fitrahnya wanita, begitu pula dengan fitrahnya laki-laki. Mohon maaf nih, saya bukan berbicara kotor, tapi ini ilmu fikih. Kalau laki-laki itu tidak mengeluarkan air maninya, ya, dia akan pusing. Begitu pula dengan perempuan. Makanya fitrahnya perempuan itu harus dikeluarkan. Jangan bilang untuk berhenti. Ya Kak, biarkan, keluarkan semuanya, segala sesuatu yang kotor dalam tubuh kita. Kalau memang sudah 15 hari, itu jatuhnya istihabah. Nanti masuk lagi, iya silakan. Boleh saya ikut imam? Boleh. Kalau jam 11 sholat duhanya boleh Kak. Itu boleh 2, 4, 6, 8 rakaat, 12 rakaat itu boleh. Umi, ratib al-hadad itu apa? Ini kayaknya kemarin bertanya ya. Kayaknya sudah saya jawab. Kalian sudah menjawab ini. Kalau udah menopause gimana Umi? Menopause kenapa? Masalahnya di mana kalau menopause? Umi, saya umur 46 tahun. Tapi udah nggak haid 5 bulan. Maksudnya gimana? Saya juga umurnya 46 tahun Kak tahun ini. Umur saya tahun ini 46 tahun sama. Gak ada masalah kalau kakak bilang gak haid, itu gak ada masalah. Kenapa? Masalahnya apa? Puasa Syawal ketinggalan sahur gak apa-apa diteruskan. Yang penting ada niat. Mi, kalau saya buka usaha setel Al-Kahfi gak apa-apa kan? Boleh. Boleh gak apa-apa. Sambil nanti siapa tahu setiap hari disetel setiap Jumat nanti akan hafal dengan sendirinya. Doa untuk anak biar cepat dapat kerja. Kak, tahajud ya. Tahajud nanti Allah akan mengarahkan jalan terbaiknya seperti apa. Oke. Di malam Jumat lebih utama baca Yasin apa surat Al-Kahfi. Yasin itu habis sholat maghrib. Surat Al-Kahfi itu kakak boleh malamnya sampai dengan hari Jumatnya. Puasa Syawal di hari Jumat boleh nggak? Harus ada Kamis, Jumat atau Jumat dan Sabtu. Tidak boleh sendirian.
Kak, umur 46 tahun itu belum tentu menopause. Masih ada kok yang haid, saya pun masih haid, ya. Saya umur 46, Kak. Tahun ini umur 46 dan saya pun masih, alhamdulillah. Atur pola makan, atur pola tidur, ya Kak. Olahraga paling minim. Doa agar suami mau sholat tahajud, Kak. Lihat sini. Ketika kalian ruku, ya. Ketika kalian ruku, umur saya 43, pagi bumil, Kak. Lagi bumil, Masya Allah. Sehat selalu ya. Lihat sini ya. Ketika kalian ruku, di sini ada doa yang mustajab, Kak. Kenapa saya bilang? Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Oke? Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu kalian berdoa. Apa doa yang kalian mau? Ya Allah, beri saya hidayah. Maafkan atas segala kesalahan saya. Di dalam hati tidak boleh dizohir. Apalagi di masjid. Di masjid ngomongnya kencang-kencang. Ya Allah, semoga lunas hutang saya ya Allah. Yang sebelah lagi sholat. Jangan kencang-kencang. Ngomongnya di dalam hati ya. Ya Allah, saya pengen lunas hutang saya dengan cara yang halal. Ya Allah, saya pengen pergi haji. Ya Allah, saya pengen umroh. Bilang sama Allah. Kenapa? Kenapa saat kalian ruku di situ ada doa yang mustajab? Lihat kalian takbir. Bacaannya apa? Allahu Akbar. Mau sedekap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Bangun dari ruku. Bacaannya apa? Sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Sami'a itu kata kerja lampau, past tense. Dia Allah telah mendengar langsung doamu. Bayangin kalau didengerin sama Allah. Kalian kalau curhat ke temen, tek 08 isinya risol. Halo. Belum tentu tuh temennya lagi ngedengerin. Apa sih lu? Pagi-pagi udah nelpon gua aja. Berisik tahu, pakai nangis-nangis segala. Tuh. Kalau sama Besti tuh kalau nelpon begitu tuh. Coba kalau teleponnya Allah. Sami'allahu liman hamidah. Dia Allah langsung mendengar keluh kesahmu. Dan dijawab sama Allah. Jawabannya apa? Rabbana walakal hamdu. Rabb yang merawat kita. Dari setetes mani, segumpalan darah menjadi daging lalu sempurna. Walakal hamdu, hanya Engkau yang maha pemilik puji-pujian. Mil'us samawati, kalian tahu langit? Sepenuh langit Allah kasih nih. Sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta, di antara langit sama bumi ada isinya. Kalian minta apa wahai hambaku? Wa mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta. Minta apa? Kata Allah. Min syai'in ba'du, aku langsung yang menawarkan. Bayangin, aku langsung yang menawarkan. Ya Allah ya Rabb. Jadi kalau kalian punya keluh kesah, jangan tanya ke 08 isinya risol. Cuma ada sayuran, bihun yang panjang. Belum tentu didengerin. Kalau ngedengerin, kalau nelponnya Allah, sudah pasti Allah dengarkan.